Main di TV tuh tidak semua orang bisa sukses dan kaya kayak Raffi. Di Indonesia itu orang TV terutama itu kalau request maunya yang serem mulu. Korom gimana itu pesuka banting harga? Biarin aja, berarti kan dia kelasnya di situ, kita yang mahal di sini. Welcome to TWK Talk with Koko. Makanya yang diundang Koko. Iya, Koko ya. Iya. Nah, gua Genta. Gua Yogi. Nah, kita ada Nah, di bintang sini tamu kita di udah sini. ada tang tamu. Siapa? Koko Romedal. Oh, bukan Koko Mbak Romedal. Tarno ya. Bukan Mbak Tarno ya. Koko Romedal. Oke. Oke. Nah, Bro. Apa kabar nih? Baik. Baik ya. Baik. Gimana Sehat ya? kondisi COVID-19? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Gue dan orang-orang di sekitar gue masih baik-baik aja. Sehat lah. Sehat Terima lah kasih ya. Tuhan. Puji Oke. Tuhan sehat. Cuman naik aja berat badan semuanya. Semua pasti, Iya. semua pasti. Intinya kan kalau di rumah itu makan. Makan. Paling penting Masak, makan ya. makan, tidur. Betul. Semua camp gym tutup, gak bisa olahraga ya. Benar. Berarti lu selama di rumah ini ngapain aja? Gue tuh kurang lebih 2 hari sekali lah di rumah. 2-3 hari sekali gue keluar gitu ya. Oh, Sisanya gue keluar. di rumah. Masih aktivitas lu kerja biasa? Masih, tapi dengan cara yang berbeda lah. Udah nggak sama lagi lah. Oh, berbedanya kayak apa tuh? Bedanya tuh kalau kayak misalnya gue punya toko gue offline-nya gue tutup, jadi cuman online doang. Oh, online doang. Sekarang sih udah buka, per sekarang gue ngomong ini udah buka karena kita udah bikin plastic room di situ. Oh, Jadi orang oke, berbelanja oke. tuh di plastic room sehingga ya buat kenyamanan customer dan vaporista dan karyawan dan lain-lain. lah. Aman deh ya berarti ya. Kita ikutin SOP-nya, Oke. social distancing, hand sanitizing dan lain-lain semuanya. Semua ya. Berarti kalau lu punya toko artinya lu punya bisnis deh ya. Iya. Selain lu magician, host MMA. Nah, terus lu punya bisnis. Gue punya bisnis. Bisnis lu apa aja nih? Main bisnis gue sebenarnya di vape. Vape ya. Vape. Oke. Vape. Vape. Terus gue ada usaha di F&B juga. Itu kayak roti boba. Roti boba. dan minuman boba dan macam-macam Oh. lah. Tapi mainnya memang dia di roti. Oke. Terus ada fashion juga. Ya itulah kurang lebih. Fashionnya apa tuh? Fashion tuh gue biasanya project collab. Jadi gue ada collab sama Swallow. Gue ada Swallow X Romedal. Terus ada Denim Hidap. Denim Hidap tuh denim. Jadi denim jeans, denim jacket dan lain-lain. Oh, iya tahu. Ada GOD. Kayaknya di dan sini lain-lain banyak lah. Ada denim ya. kaos dan Ya, lain-lain. di sini banyak denim Di sini ya. banyak Lihat denim. videonya si Koko ini banyak Denim denim semua. ya, betul. Berarti dia sekali nge-branding nih. Oke. Nah, di sini lu cara nanggapin COVID nih gimana, Bro, di bisnis? Apakah kan tadi kan katanya di vape ya. Di vape ada roti juga, F&B, ada sama fashion juga. Nah, gitu semuanya lancar aja atau dan terus lu gimana cara lu nanggepin sih untuk COVID ini supaya bisa survive gitu, karena kan banyak nih yang mungkin bisnisnya tuh lagi survive aja agak sulit gitu loh. Nah, Buat gimana sih? bertahan aja susah, Iya, banyak bertahan yang aja bangkrut susah, segala gitu. macam. Nah, kira-kira gimana sih, ada tips gak supaya bisa bisnis tuh tetap bisa running gitu loh? Kalau gue ini momen dimana kita harus digitalisasi bisnis sih, itu yang paling penting sih. Jadi ini akan berubah sih. Pandemi kan nggak akan berakhir kayak 1-2 bulan. Sekarang aja udah 2 bulan. Iya, lebih. betul. Kita nggak pernah tahu apakah ini sampai Desember, sampai tahun depan, 2 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu. Jadi yang paling betul adalah bukan pasrah sama keadaan, tapi kita yang beradaptasi sama keadaan. Kita ubah cara kerja kita supaya bisa survive di zaman COVID. Nah, salah satunya dengan digitalisasi bisnisnya. Kalau di gue, contohnya kalau di vape, omset penjualan retail gue itu malah meningkat 2 kali lipat. Oh, jadi lu lebih naik ya dibanding Malah yang lebih biasanya. naik daripada yang biasanya, 2 kali lipat. Bahkan sampai omset online kan bukannya online doang nih. Bahkan online ini bisa ngalahin offline dan online di bulan kemarinnya waktu belum COVID. Jadi interesting menurut gue. Jadi ternyata dari apa yang gue pelajarin, kalau basis bisnis online kita sudah siap, digital marketing kita siap, pada saat keadaan pandemi COVID seperti ini, itu akan menyelamatkan bisnisnya. Berarti memang awalnya lu memang gak menduga kan ada corona nih pasti kan? Enggak, tapi tapi lu memang udah mempersiapkan digital marketing lu. Ya, tapi memang fondasi online-nya sudah gue
persiapkan. Jadi Oke. bukan mendadak kerja semalam langsung online, enggak. Oh, berarti memang sebelumnya lu udah ada plan nih untuk Udah ada fokusin ke plan, digital gitu. marketing lu. Oke, Kita punya orang yang memang kerja khusus di divisi online-nya. Dan ini kita kalau ngomong penjualan ya kalau Iya. digital marketing. Tapi di lain itu digital marketing juga digital branding terutama. Ya kalau di produksian gue gitu ya, dari pabrik, distribusi dan lain-lain, itu kan kita perlu branding kalau untuk itu. Jadi kalau toko itu kita marketing untuk orang beli, user ke kita. Iya, iya, Tapi kalau betul. ini pabrik, kita kan distribusikan, artinya toko-toko harus yakin Iya, bahwa barang ini jalan. Jadi kan kita mainnya branding nih. Digital activation buat brandingnya juga harus jauh lebih gila dengan effort yang lebih kuat lagi ketimbang sebelum COVID. Jadi kalau misalnya dulu kita punya let's say oke, dulu gue dengan effort sekian gue cukup nih. Tapi ini masa COVID. Mendingan semua dana semuanya fokus alokasikannya ke digital, fokusnya cuma ke digital. Tapi hajar benar-benar habis-habisan digital dan kasih effort branding yang 2 kali lipat lebih keras karena ini lagi masanya. Sebenarnya digital itu yang lo maksud nih pasti kan kayak seperti Instagram, terus ada YouTube Twitter, mungkin. YouTube segala Dalam macam. artian endorsernya, reviewernya, introducernya kita hire yang banyak, titik-titik terbaiknya kita lihat segmentasinya mereka. Yang satu ini segmentasinya ke low, yang satu ini ke atas. Satu ini segmentasinya ke orang dewasa, yang satu ini ke cewek-cewek, yang ini ke cowok-cowok. Jadi kita bagi, kita pitching yang rapi, digerakin. Ya jangan lupa juga di momen kayak gini adalah momen terbaik buat kita CSR. Oke. CSR-nya dengan branding juga. Jadi misalnya lu bagi-bagi masker tapi ada logo brand company kita. Oh, sekalian kayak ya branding juga lah ya. Dan Ya, sanitizer-nya benar-benar. misalnya judulnya Niunai Peduli. Jadi Oh, CSR-nya sembari branding. tapi lu sekarang fokus di dunia bisnis kan? Fokus utama gue sebenarnya gue menurut kalau gue ya sebenarnya gue tuh kepengen dua-duanya gitu, entertain gue bagus, bisnis gue bagus, tapi memang kayaknya lebih bakat di bisnis. Lebih bisnis ya. Memang Mungkin koko-koko ya kan? mungkin darah karena koko bener. ini ya. Iya. Emang bener koko-koko ini memang identiknya ya cuan aja udah. Ya dagang, Dagang udah. gitu. Nah, tapi sekarang kalau ke entertainment gitu masih jalan juga ya? Entertain gue masih jalan. Gue Masih jalan juga. Masih. Apa aja Jadi, tuh lu kalau di entertain? kalau yang regular itu sebenarnya host ya. Jadi karena kan program, kalau magician tuh biasanya nggak regular karena jarang ada program magician sekarang di Indonesia. Jadi lebih sering yang regular ya host aja, host di MMA, host misalnya kayak gue sempat host IBL juga basket, terus kemarin host The Great Magician live show. Ya gitu-gitulah. Entertain ya, sulap ya bintang tamu aja kalau. Oh, yang bintang tamu biasa. aja. Seru sih gue nontonin lu pas di Magician yang Ajang Pencarian Bakat The Master ya. Master. Nah, itu sih selalu gue tonton sebenarnya. Soalnya santai, maksudnya lu mainnya trik-trik yang energik gitu loh, yang enak. Tapi lah ya, menarik kan ya, ya. di Indonesia itu orang TV terutama itu kalau request maunya yang serem mulu. Iya, Saya maunya kayak- yang tegang, saya iya, maunya yang serem. Yang pakai dilindes, yang tidur Iya, di Yang panggung. macam-macam kayak libat gitu maksudnya atau gimana? Serem gitu? Enggak, muka kayak pedagang handphone Roxy gitu. Iya, aja. iya, iya. Jadi kita bertiga nih tukang Roxy ya, orang Roxy. Disuruhnya, Rom, mainnya yang tegang dong, mainnya yang serem dong. Gue tuh kadang capek. Sulap tuh nggak harus tegang, nggak harus serem mulu menurut gue Iya. gitu. Dan lu pengen rating tinggi juga nggak harus tegang dan nggak harus serem mulu sebenarnya. Sometimes hal-hal yang keren lu juga bisa rating tinggi. Keren sih sebenarnya. Maksudnya lu simpel cuma modal kartu, mainin Iya. ya hilang-hilangin kartu aja, udah gue happy kok. Iya. Ya kalau buat Receh bohongin banget. kita mah enak lah ya. Iya, ngomongin itu enak banget. Lu kartu di sini tuh hilang, oh iya happy gue. Oke, berarti lu kalau magician cuma offer aja ya kalau bintang tamu atau misalkan Magician gue offer malah hampir nggak pernah sekarang. nggak pernah. Hampir nggak pernah. Jadi gue memilih segmentasinya di situ. Jadi gue memang nggak mau kayak. Jadi gini, offer kebanyakan pesulap dapat job banyak offer itu karena mereka berani jualan kan di murah ya. Nah kalau gue lebih suka tuh nggak, gue mainnya di segmen yang atas aja. Kalau gue turun offer berarti bayarannya mahal banget nih. Oh gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya gue di on air aja. Dan di on air gue juga nggak murah dibandingin pesulap-pesulap yang sering on air. Gue termasuk yang mahal gitu. Tapi memang itu image yang gue mau ada di diri gue ya. Karena ini kan kita lagi kontennya pembelajaran. Iya betul, pembelajaran. Jadi gue juga buat gue ya gue sharing-sharing aja. Gue tuh lebih suka kayak misalnya ada satu TV gitu ditanya, lu kenapa nggak pakai Romodal aja, ditanya sama temen gue yang manajer artis juga. Enggak, Romodal mahal, dan itu gue seneng.
Berarti Itu yang memang bikin malah gue itu seneng happy. ya. Iya. berarti memang branding Berarti diri lu brandingnya ini untuk berhasil. Mission udah berhasil. Iya. Memang udah terbentuk kalau lu ini bukan Iya. ya anggapnya bukan pesulap ecek-ecek lah ya. Iya, Pesulap gue placement yang berkelas. posisinya di situ. Dan Hmm. ketika ada yang kayak pesulap misalnya kadang ngomong, Korom gimana itu pesulap yang suka banting harga? Ya, biarin aja, berarti kan dia kelasnya di situ, kita yang mahal di sini. Oh, beda. Jadi kita nggak usah pusing. Iya, iya benar. Iya. Sekarang lu magician. Ya, terus lu tiba-tiba lari ke host MMA. Ada host juga IBL. Ya, Cuma ibaratnya magician kan ya lu cuma ngomong sedikit tapi banyak gerakan. Kenapa lu bisa larinya ke host MMA? Yang malah Yang- banyak ngomong. Iya, yang malah banyak ngomong, yang penuh dengan kekerasan. Sedangkan lu magiciannya nggak ada kekerasan di situ. sebenarnya nggak banyak yang tahu kalau dulu tuh gue sempat lama di MLM. Oh, Ya, MLM. jadi Berarti gua tuh- flashbacknya itu lu orang MLM nih. Ya, jadi setelah The Master itu masuk TV dan lain-lain kelihatannya sukses, banyak duit, padahal nggak ada duitnya. Masa sih? Iya, main di TV tuh tidak semua orang bisa sukses dan kayak Raffi misalnya. Iya, 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 iya. Tapi iya. banyak yang menderita kayak gue dulu gitu. Memang semua pasti ada pengorbanan lah ya itu mah. Iya, jadi gue belajar banyak waktu gue kenal dengan dunia MLM, gue jalanin MLM, di situ gue belajar banyak. Gue belajar ngomong di sana, gue belajar pola pikir yang baru di sana, ngubah kepribadian gue berubah jadi Iya. lebih baik juga di sana. Gitu. Sekarang udah nggak MLM, tapi gue bersyukur dulu di sana gue sekitar 3-4 tahun dan gue belajar banyak di situ. Oh. Dan itu gue sempat menikah, beli mobil sport dan lain-lain dari bisnis itu. Oh, oke. Cuman memang bisnisnya habis itu sempat terjun bebas terjun dan gue bebas. kehilangan passion di situ. Kayaknya gue udah kayak network marketing bukan jalan gue deh. Tapi gue bersyukur dulu di sana karena belajar banyak di sana. Oh, berarti lu mulai ngos itu berarti memang basicnya dulu lu bekas Sempat MLM, jadi makanya suka bisa. ketemu orang, jadi komunikasi pun juga Bener. Bagus ya. Gue jadi bisa ngomong di panggung. Bayangin nih, dulu tuh gue nggak bisa ngomong gitu di panggung tuh, kalau ngomong ngasal lah. Itu gue sampai bisa mimpin seminar penjualan. Jadi bukan seminar MLM tapi seminar penjualan, diundang suruh ngomong untuk ngelatih training tim Oppo waktu itu. Itu jam 9 pagi sampai 5 sore nonstop. Semua materinya materi penjualan dan motivasi. Wah, Jadi gila. itu menurut gue disekolahin dengan baik tuh waktu di MLM. Iya, iya, Gue iya. belajar banyak di situ. Oh, berarti lu kedepannya mungkin bisa jadi motivator nih ya. Itu impian gue di usia 40 ke atas. Oh, seriusan? Iya. Waduh. Memang mimpi gue ke situ. Oke. Cuman kalau sekarang menurut gue kejar dulu sampai gue sukses. Karena kalau gue nggak sukses, kalau gue belum sukses besar-besaran, siapa yang mau dengerin gue ngomong? Iya, iya, Ya iya, kan? iya. Orang malah nganggapnya apaan bullshit nih. Kadang ada motivator ngomong tapi dia belum sukses. Hmm. Yang dengerin dia ngomong direktur. Ya, ya. Saya ya, direkturnya ya, nanti takutnya antara ke bawah hidupnya jadi malah turun juga, atau direkturnya nanti kamu kan belum sesukses saya, kok kamu ngajarin saya? Ngajarin saya. Apa yang saya harus belajar Iya, dari iya, kamu? bener-bener. Makanya, jadi gue pikir ya nanti gue harus sukses besar-besaran dulu. Oke. Oke, nah lu kan nih dulu tadi kan katanya dari The Master tidak seperti yang orang bayang. Untuk orang-orang yang baru nih mau ke sulap, Terjun dunia entertainment lah. ya entertainment gini seperti ini. Menurut lu gimana, ada tips gak atau mungkin ada masukan gak untuk mereka? Menurut gue yang paling penting itu ketika kita mulai apapun sih mindsetnya kita harus bener dulu ya. Ya, betul. Nah, banyak orang itu ketika kerja kejarnya tuh uang. Itu yang salah menurut gue. Menurut gue ketika kita kerja yang kita kejar itu value-nya. Kita cari ilmunya, kita kejar value-nya, kita kejar nilai brand dari diri kitanya. Jadi branding diri lu nya seberapa. Jadi lu kejar value-nya, jangan uangnya. Donald Trump pernah bilang gini, money is never a big motivation for me except as a way to keep a score. The real excitement is I playing the game. Steve Jobs pernah bilang, it's not about the money, it's about how we create history. Jadi mereka itu orang-orang sukses dunia tuh, mereka tuh kejarnya tuh value-nya, masterpiece-nya, karyanya, bukan duitnya. Iya, betul. Nah, kalau kita bisa berpikirnya untuk ngejar ke arah sana, jangan duitnya, itu beda pola pikirnya. Pasti beda. Dan yang kita lakuin tuh pasti berbeda. Iya, iya, iya. Dan nanti duitnya malah yang ikut gitu lah ya. Duit akan ngikut Duit sendiri akan pada ikut. saat kita di Ibarat kata atas. jadi kira simpelnya ya bonus lah dari hasil Iya. kerja kelas lu ya. Jadi kita jadi magnet aja. Magnetnya digedein, lama-lama nanti duitnya makin banyak. Jadi jangan kayak tikus, asal ada lobang masuk, ada Iya, lobang iya, masuk. iya, iya, benar-benar. Kita benar-benar kejar value-nya. Lu bener. Buka kopi tutup dia. Gagal. Nggak apa-apa kan, jatah gagal harus dihabisin dulu. Betul, jatuh. Gue juga banyak kok, gue bikin perusahaan majalah gagal.
Oh, Duit lu pernah tabungan ada merit majalah juga? dibikin perusahaan majalah. Majalahnya majalah sulap, pinter nggak tuh? Siapa yang mau beli? majalah pas sulap. belajar. Oh gitu. Oke, kita balik lagi ngomongin soal bisnis lu nih ya. Gua kemarin ada lihat di IGTV lu soal hashtag produktif di rumah aja. Itu sih menurut gua seru dan bagus. Nah, coba mau lu ngomong nih di video sekarang ini, intinya kenapa lu hashtag produktif di rumah aja, sedangkan semua tuh hashtag di Di rumah, rumah aja. aja. Ya gitu, maksud gue poin utamanya gini. Masalah tuh emang nggak pernah habis di hidup kita gitu kan. Betul. Hari ini masalah yang kita hadapin COVID. Emangnya kalau COVID selesai nanti nggak ada masalah baru? Masalah baru bisa aja ada datang. Yang katanya COVID-19 ini udah bermutasi katanya. Bermutasi, ada gelombang 2, bermutasi dan lain sebagainya. Masalah tuh akan tetap ada. Betul. Cuman masalahnya kita nih mau jadi manusia yang terima keadaan aja atau biasa gue punya dream, gue punya goals. Goals gue nggak boleh berubah, dream gue nggak boleh diubah oleh apapun, keadaan, orang dan lain-lain. Nggak boleh. Mimpi gue di sini, gue maunya gitu. Dan tahun ini gue tuh punya goals. Ketika masuk tahun 2020 gue punya goals. 1 Januari gue udah bilang goals gue ini tahun ini, visi gue ini, gue pengen ini. Dan itu harus terwujud, tidak boleh diganggu apapun itu, termasuk COVID. Termasuk COVID. Jadi buat gue, oke, masalah kan tetap ada. Ya udah kita adaptasi aja. Kita yang ubah cara kerja. Pemenang melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, bukan melakukan hal yang berbeda. Bener. Cuma caranya doang yang beda. Kalau dulu kita misalnya full offline, kekuatannya di offline dan lain-lain. Oke, sekarang waktunya kalian bertobatlah, bikin divisi online-nya juga. Ketika pandemi membaik, ya offline-nya dibalikin lagi, dibayar sehat, dibuat lagi game plan-nya ke offline misalnya. Cuman yang penting kemauan kita harus ada dulu. Kita boleh di rumah, kita tetap stay safe, stay at home, tapi kita harus produktif dengan metode cara yang bisa kita kerjakan dari rumah. Gitu. Jadi jangan malah kayak yang gue kesal kemarin itu adalah banyak toko-toko itu atau banyak pedagang pengusaha itu ngedown, pasrah, terima keadaan, santai di rumah. Waktu itu kan masanya baru sebulanan ya, apa baru? Iya. Jadi mereka juga masih berpikirnya mungkin tenang aja, tunggulah nanti paling bulan PSBB depan, selesai ya, kita selesai kerja udah, lagi cari duit benar-benar. lagi. Itu nggak akan terjadi, bro. Iya. Tidak pernah ada hal yang terjadi sesuai dengan Benar. prediksi Anda yang Iya. nyaman, itu tidak pernah. Iya, benar. Jadi kita harus selalu react, dan menurut gue kalau kita bisa bereaksi dengan benar, dengan produktif di rumah dan reaksi kita benar, kita beradaptasi dengan baik, setelah selesai pandemi, masalah baru apapun nanti yang akan dihadapin, kita udah tahu. Iya. Ya udah, gue gini, tenang aja, udah jalan, pokoknya gini. Ya, benar. Kita berarti memang udah harus kayak gambarnya kita kayak harus kayak bunglon ya. Lu posisi lu udah di mana aja ya lu harus bisa nyesuain sebenarnya. Bener, dan contoh gini, gue rasa gue cukup wise kemarin. Jadi gue gue open PO satu produk gue ke distributor gue. Apa nih vape nih? Liquid vape gue. Orderan yang masuk itu udah 60.000 botol. 60.000 botol, dan gue udah siapin untuk produksi 75.000 botol. Jadi lu kebayang nggak bebannya? Kita cukai kalau kita belinya di depan. Itu harus bayar lunas baru boleh ambil. Iya, betul. Bahan semua kan ya udah harus ada dulu dong. Iya, harus ada dulu. dulu, benar. Tapi gue akhirnya cuma merilis 20.000 botol. Nggak sampai 20.000 botol. Sisanya gue tahan sendiri. Kenapa? Gue nggak mau bebanin distributor gue untuk makan kuota yang besar meskipun mereka udah order yang besar. Iya, betul. Dan gue udah siapin game plan sebuah kayak program promosi besar gitu, ratusan juta rupiah hadiah dan banyak giveaway ratusan juta. Yang banyak orang nggak tahu adalah untuk menyampaikan pesan giveaway ratusan juta ini, kita perlu duit yang lebih besar daripada giveaway-nya supaya bisa sampai ke kuping-kuping orang itu. Betul. Betul. Nah, itu gue sediain untuk game plan karena PO-nya 60.000. Iya. Meskipun nyusut 20.000, hadiahnya nggak gue ubah, giveaway nggak gue ubah, endorser list nggak ada yang gue ubah, tetap gue pakai besar. Tujuannya supaya brand ini tetap jalan dengan full strategi marketingnya benar-benar full di digital, tapi toko-toko nanti akan bisa berjualan dengan enak. Jadi brand owner jangan, kalau gue mau nyari cuan nih, enggak, gue hantam aja semua bodo amat. Iya, lu udah order, sebar semua, iya lu udah order, mau nggak mau. Gue kirim dong sesuai orderan lu kalau gue mau nyari duit. Tapi gue enggak, gue kejar value-nya. Mereka akan ngerasa gila gue pesennya 2.500 dikirimnya 1.000. Tapi gue seneng karena lagi susah. Iya. Gue kirim 1.000 aja deh. Iya, untung lu kirim gue 1.000 katanya. Iya. Jadi kita kejar value itu loh, brandingnya, dan kita gila-gilain di brandingnya, dan lakukan apapun dengan ada ternya. Kayak kemarin gue giveaway vape terbesar 2020 harus ada ternya.
Oke, ada sesuatu yang beda lah ya, ada sesuatu Berarti yang kalau yang buat ini. lain pada nahan-nahan dia mau launching produk apapun, kalau lu tetap jalanin dengan cara yang berbeda. Awalnya gue nahan karena gue pengen ngejagain 60 ribunya nggak ngelos. Tapi Oke, gue oke. mikir, nih waktu PSBB, masuk PSBB kan, dari social distancing jadi PSBB. Iya. Wah begitu PSBB gue langsung mikir, 10 hari gue mikir, nggak nemu-nemu tuh, hampir seminggu gini. Oke. Itu udah lu launchingin kemarin nih? Udah Udah ya? udah habis. Udah habis? Udah habis. Pesan lagi berarti itu nih. Udah, ini udah batch 2. Oh, udah batch 2? Udah batch 2. Oke. Berarti kan kalau di dunia bisnis lu kan lebih dominan, lu lebih ngurusin soal yang vape sama F&B ya? Iya. Lebih fokus ke sana ya. Kalau vape lu ini udah ada berapa store? Kalau vape gue store cuma ada 3. Ada Dan 3. sekarang store gue lagi mau gue franchise. Jadi kayak yang cabang ketiga itu udah franchise sebenarnya. Di mana aja tuh? Yang pertama itu di Jakarta Barat di Bilangan Grandville. Oke. Terus yang cabang yang satu lagi itu di mana? Ketapang, Gajah Mada. Oh, Gajah Mada ya tahu. Yang ketiga itu Vapekers Gading Serpong. Oh ya, gua tahu. Nah, Baru iya, Itu buka. di Serpong. Serpong ada ya? Ada. Vapeker namanya. Ada Vapekers. Vapekers Gading Serpong. Namanya Vapekers. Dan nanti mau memang gue mulai rencana untuk di-franchise-kan. Jadi gue nggak mau buka cabang itu semuanya sendiri punya gue buat apa gitu. Itu bukan zamannya. Ah iya. Kayak bener-bener. Sekarang udah gua zamannya franchise lu aja. franchise aja lah. Ya kan. Yang kedai bobar, yang kedai roti gue juga, yang gue pribadi punya 3. Nah setelah ini gue udah bilang sama tim gue, setelah ini gue nggak buka lagi sendiri, gue maunya di franchise aja. Franchise. Nuna ya? Nyunai. Bener ya? Berarti ada roti boba itu Nunai. Di vape pun juga ada nama liquid namanya Nyunai. Jadi liquid Nyunai di vape adalah satu-satunya liquid yang ada kedai benerannya, yang ada brand benerannya. Yang ada beneran-benerannya. Misalnya lu punya kayak lu bikin liquid namanya Yakult, gitu kan? Lu nggak boleh dong karena Yakult kan brand orang. Iya, betul. Meskipun banyak yang nakal gitu kan. Ya nggak boleh gitu. Tapi ini boleh. Kenapa? Karena ya owner sama. Ya. Dan satu ini owner ya. gue ngebayanginnya kalau liquid Nyunai ini ntar terus berjalan, kedainya terus berjalan, itu keren aja gitu. Kalau vapor kayak handshake sama minumannya. Iya. Oh, makanya minumannya Kalau langsung. dunia vape itu kan orang kenalnya handshake ya. Iya. Ya, handshake, double check lah gitu-gitu lah, pokoknya intinya cek lah. Kalau dipikirin lagi sebenarnya, lu bayangin effort gue untuk menggoreng brand liquid Nyunai gue dengan cara bikin kedai beneran. Iya, benar. Itu sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Lu liquid kan ada banyak banget kan. Tapi yang kayak konsep yang lu bikin liquid lu sambungin sama F&B itu ada sih menurut gua cukup luar biasa ya. Baru Ini sih ya. Baru banget. Gue lagi ngerayu juga beberapa brand besar teman-teman gue. Ya brand-brand besar yang masyarakat udah tahu lah, yang udah tersebar seluruh Indonesia dan lain-lain gitu. Gue lagi ngerayu mereka untuk bisa keluarin liquid rasa produk mereka. Menurut gue itu cara gue vapelisasi manusia di Indonesia. Oh iya, vapelisasi ya. Ini bahasa baru ya. Vapelisasi. Vapelisasi. Terus lu plan ke depannya kira-kira gimana? Gue plan ke depan tetap ya, gue punya goals yang mau gue raih. Jadi kayak vape packer, pot packer harus bisa betul-betul besar. Impian gue kalau 10-15 mungkin 10 tahun lagi kalau vape memang bisa sebesar industri tembakau hari ini, ya semoga vape packers bisa jadi salah satu di antara perusahaan-perusahaan besar tembakau hari Oh ini. iya, itu pro kontra yang soal vape itu. Gimana tuh sekarang? Itu sebenarnya udah gampang sih, karena WHO udah keluarin statement vape 95% lebih aman daripada yang dibakar gitu. Udah kemarin WHO kan udah sempat keluarin ada statement. WHO ya. Jadi Jadi memang udah- sebenarnya vape ini udah aman ya. Udah, tapi kan gini, ilmu kedokteran tidak bisa salah. Dokter bisa salah. Bener. Di media kita baca, ya udah itu kan pendapat para dokter. Nah, gimana yang benar, kita berpatoknya pada ilmu kedokteran aja. Jadi lihatnya statementnya tuh PHE, Public Health of England, atau statementnya WHO gitu dari PBB. Ya. Jadi kita nggak aneh-aneh, karena banyak campaign-campaign di luar sana yang punya kepentingan sendiri gitu ya. Tidak hanya vape yang diserang, rokok juga diserang. Adalah kayak beberapa brand company dari Amerika dan lain-lain. Mereka kerjaannya emang nyerang begituan karena mereka punya kepentingan lah. Ya, betul. Jadi kita jangan terlalu dibodohi. Oke, jadi kalau misalnya yang mau franchise vape boleh kontak Kokoro Medal.
Dijamin. Boleh. Ke Coromedel apa? Tapi saya pemilih loh. Pemilih. Pemilih. Nggak sembarangan. Wah gila, kayak milih jodoh. Aduh. Agak sulit ya. Agak sulit. Jadi ya, orang mau jadinya. beli franchise Vapmaker, mau beli franchise ini, nah saya pemilih orangnya. Oh, jadi nggak langsung nih. Nah, Saya lu mau punya nggak duit, langsung lu gitu. mau beli gitu. Gue belum tentu gue kasih. Oke. Menarik ya. Saya pemilih. Karena menurut gue, lu kerja dengan orang yang salah lebih berbahaya daripada lu nggak kerja. Betul. Betul. Jadi kalau lu mau franchise memang masih hati-hati sih ya, biar brand lu pun juga terjaga sebenarnya. Oke, gue mau punya pertanyaan lagi nih. Lu ceritain sedikit dong perjuangan lu sampai sekarang ini, sampai saat ini. Otomatis kan ada yang namanya jatuh bangun. Titik terendahnya dan lu bangkit lagi itu bagaimana? Gue tuh dulu, ya gue anak yatim. Hmm. Nyokap gue sakit gagal ginjal dari waktu gue kecil. Hmm. Terus waktu gue kuliah, nyokap gue meninggal. Sebelum nyokap gue meninggal, gue bilang sama nyokap gue ketemu jalan hidup gue. Waktu itu gue juara nasional lomba sulap. Oh, Akhirnya gue bilang, ini jalan hidup gue nih, gue jadi pesulap. Akhirnya benar, gue jadi pesulap, gue main di TV dan lain sebagainya. Tapi ya gitu, dunia entertain, hari ini lu dapet job banyak, bulan ini, bulan depan lu bisa nggak kerja sama sekali. ya betul. Terus ya udah, jadi gitu-gitu aja hidupnya. Untuk hidup cukup, tapi untuk mimpi-mimpi besar lu nggak bisa. David Copperfield aja sebagai pesulap kayaknya dari bisnis properti, bukan oke. dari sulapnya gitu. Ketika dia udah kaya dari bisnis properti, dia balik lagi ke Vegas, dia tetap main sulap karena itu passion dia, Ya. bukan karena dia butuh uang. Jadi gue lihat, oh gitu ya, oke. Deddy Kobuzer juga gitu, kayaknya dari bisnis gitu. Ya, Ya, jadi benar. ya udah, oke, fine. Ini gue jalanin karir gue di dunia entertain, tapi gue kejar bisnisnya. Tapi waktu gue, ya gitulah, di MLM gue sempat naik, abis itu gue jatuh sampai ke level paling rendah, sampai nggak punya duit banget deh pokoknya. Ketika, tapi selalu ada aja sih jalan dari Tuhan, tiba-tiba ada program ini 1 tahun gue jalanin, cukup buat hidup. Terus abis programnya pusing lagi, dapat lagi program Jose Meme yang sampai sekarang. Ya. Jose Meme itu datang di saat gue betul-betul tidak punya uang. Tidak punya uang, stres kayak orang gila. Jose Meme datang. Makanya gue bilang job yang paling gue suka adalah One Pride. Selain karena gue suka, karena itu job yang hadir di saat gue betul-betul butuh. Yang menyelamatkan lah ya. Sampai sekarang duitnya kecil, tapi buat gue ya gitu, gue bukan orang yang ngitungin uangnya, tapi gue gila, ini gak ada job, gak ada ini, tapi One Pride yang waktu itu jadi kayak harapan baru buat gue gitu. Meskipun uangnya kecil gitu. Ya kayak sekarang ada yang minta naik gaji gitu misalnya ya. Gue nggak pernah minta naik gaji sama sekali di One Pride. Nggak Karena pernah ya. gue passion gue di dunia MMA gede dan gue mencintai pekerjaan itu banget. Terus sama satu lagi, waktu gue jatuh paling rendah itu, gue mulailah bisnis Vapmaker dan disitu titik balik kehidupan gue ya. Gue tahu banget Romedal pertama kali buka itu toko. Dan itu gue sempat belanja ke tempat dia juga. Karena dulu dia pengusaha vape juga. Gue dulu belanja tempat dia buat jual lagi di toko gue. Iya. Tapi dulu. Terus gue mulai bisnis itu dengan modal uang 15 juta rupiah. Terus ditambahin 10 juta sama mertua gue. Udah, jadi 25 juta itu. 1 tahun kemudian 400 kali lipat. Aset barangnya 400 kali lipat. Nah, habis itu baru mulai enak lah, mulai enak. Itu yang harus sebenarnya dibelajarin ya. Ya kan? Mindset nomor 1. Betul kan? Mindsetnya pokoknya harus mindset pemenang. Hari ini pahit ya nggak apa-apa. Mungkin mindset lu udah mindset pemenang nih, nggak ada yang salah sama lu. Tapi emang hari ini pahit. Ya memang jatah gagal lu harus lu habisin dulu. Betul. Karena setiap manusia itu punya jatah gagal yang cukup banyak. Iya, dan di kelas misalnya kayak sekarang mungkin menurut ya untuk hidup nyaman, untuk tabungan apa semua nyaman lah sekarang. Tapi banyak orang ngeliatnya juga nyaman gitu. Tapi di level manusia tuh menurut gue ya, ternyata yang gue pelajari di kehidupan gue juga sekarang punya masalahnya beda lagi. Kayak gue belajar investasi, hilang 180 juta kemarin. Ya. Asam lambung naik. Oh, itu investasi apa ya? Yang investasi apa ya? Oke. Ya, mungkin yang sama kayak saya hilang juga. Saya nggak hilang, saya nggak ikutan soalnya. Ya oke. Jadi gue salah, gue kira itu investasi. Nggak taunya money game. Iya, money game bener. Jadi gue
Gue masukin aja 11.000 US waktu itu. Iya, Gue iya. iseng taruh 1.000, abis itu gue masukin lagi 10.000. Abis masukin 10.000, 3 hari kemudian hilang. Karena gue kira itu bukan money game. Iya, Gue percaya iya, aja iya. temen gue. Mungkin momennya lu kurang pas ya. Iya. Soalnya kan ada yang pas money game itu kan ada yang kebagian juga tuh, kecipratan duitnya balik, ada yang dapat untung, Iya. terus ada yang baru masuk hilang gitu. Tapi ada juga yang kayak misalnya kita main forex, gue main forex beneran dan sekarang lagi loss 55% dari duit yang ada di situ gitu. Oh. Jadi ya gue juga masih ada belajarnya. Iya, di iya, iya. Kelas-kelas naik, lu naik kelas nanti juga pasti lu banyak belajar. Iya, banyak belajar. Ada yang ngambil franchise gue orangnya ngaco, ada. Ada. Jadi itu kita belajar terus. Iya, iya. Cuman seenggaknya lu naik kelas terus lah. Oke. Harus gitu. Ya oke. Kesimpulannya nih, kira-kira buat penonton-penonton kita nih, maksudnya dari Kokoro Medal sendiri, maksudnya ada nggak kasih masukan ke mereka yang baru mau terjun di bisnis atau Ataupun yang lagi entertainment. entertainment, yang apalagi yang kayak yang udah lagi bisnis nih saat ini lagi kayak gini, dia harus seperti apa? Kalau gue di dunia entertainment itu yang paling penting attitude. Attitude ya, iya benar. Attitude, sikap, profesionalisme. Lu bersikap seperti performer kelas 1, bertindak seperti performer kelas 1 dengan attitude yang tetap baik. Kalau lu pengen punya kayak gue, jual mahal misalnya kayak yang gue bilang tadi, gue suka jual mahal, iya, tapi itu tugas manajer gue yang jadi bad cup. Gue tetap good cup. Oh iya 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 iya. Jadi lu tetap attitude lu harus selalu baik dan lu harus selalu dilihat dengan attitude yang baik. Kalau di dunia entertain yang paling penting attitude. Attitude ya. Lu lihat yang paling sukses deh, misalnya Raffi Ahmad attitude-nya wow luar biasa. Ini kenapa sih jam? Mahal. Kalau di dunia bisnis, menurut gue hajar bleh aja udah. Nanti Hajar lu bleh, akan ya. belajar by time. Berarti itu case by case lah ya, ngikutin Iya, prosesnya lu aja. pokoknya hajar bleh aja. Yang penting yang lu kejar value-nya, brandingnya, karyanya, masterpiece-nya, bukan uangnya. Kayak gue yang gue kejar, gue pengen punya pot sistem pertama Indonesia, lahirlah Potpacker. Gue ngebayangin gimana caranya di dunia ini harus ada liquid yang ketika orang nge-vape bisa di mana aja nggak ada asapnya. Oh iya, Nah, benar benar. akhirnya benar. terciptalah No Cloud gitu. Iya 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 iya. Jadi lu kejar value-nya, karyanya, kreativitasnya aja yang dikejar, jangan uangnya. Kalau uang terus nggak kemana-mana, lu cuman taunya ambil barang lebih murah, jual mahal lebih mahal. nggak ada habisnya kalau lu Udah mau gitu ngejar aja. uangnya doang ya, benar ya. Gue sempet beli tuh No Cloud. No Cloud. Buat Bedanya- nge-vape di pameran. Bedanya gini, kalau misalnya lu kejarnya duit, lu ambil barang, lu jual, lu dapet cuan. Tapi kalau lu ngejarnya value, mungkin cuannya nggak terlalu gede karena lu kejar value. Tapi suatu hari nanti, tiba-tiba ketika lu bangun tidur, siapa tahu kita dari bosnya Jarum Super nih, kita pengen ambil alih Vapeakers, boleh nggak? Siapa tahu? Oh siapa tahu. Ya kan? Bener bener bener. Jadi maksudnya mimpinya beda. Mimpinya tuh lu orang yang ngejar value tuh, mimpi gua IPO, mimpi gua go public, mimpi gua beda. Iya iya. Bukan iya. nyari cuan doang. Bener bener bener. Berarti value ya, ada Value. value-nya ya di situ ya. Kayak berarti kayak gue gagal boleh coba lagi dong ya. Ya, Bang, lu masih ada jatah gagal kalau Masih nggak banyak salah kayaknya. 9.980.000 Oh, banyak. ya. Banyak. Banyak ya, dia masih banyak banget gitu. Kalau gua udah cukup banyak Kalau juga, gitu. jatah gagal lu masih 9 jutaan ya lompat aja lah dari kedua. Iya. iya. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya pokoknya dari gua ngobrol sama si Kokoro Medal ini, lu mindset lu harus positif dulu. Mindset jadilah pemenang. Selalu jadi pemenang. Jangan belum mulai, belum apa Udah takut. udah mempersiapkan kekalahan lu nanti. Aduh, nanti gua gagal, gua harus gimana? Gua harus ngapain? Pokoknya lu fokus aja, lu akan menang dalam apa yang lu mau tuju sebenarnya di situ. Iya, gagal itu temen kok. Ya, Lu udah betul. sesukses, udah kaya apapun juga lu pasti ngalamin gagal terus ada. Betul. Terus lalu juga gue selalu bilang cintailah pekerjaan lu dulu, cintailah bidang lu. Otomatis kalau lu udah cintai pekerjaan lu akan melakukan itu nggak jadi beban dan Ya. lu akan merasa ini gagal, oh berarti gue ada kesalahan di sini dan gue harus ulang lagi dan gue harus mencoba cari jalan keluarnya sebenarnya kayak gitu sih. Jadi ada masalah apapun juga lebih bisa handle-nya lah ya. Iya, Jadi nggak langsung bener, ngedrop. nggak gampang down lah, dan lu gampang beradaptasi dengan hal-hal baru, masalah-masalah baru sebenarnya kayak gitu. Oke, thank you nih buat Kokoro Medal. Terakhir dong ini, Hmm, tipu kita dong. iya, Waduh. tipu gue deh. Lu tipu gue Masih. deh. Masih bisa kan Sulam kan? Masih bisa kan? Iya. Tipu gua Gua dong. nggak bawa apa-apa. Ibarat kata nih 1 sama 1 gue geser jadi 2 ya gue udah happy. Ih, gila keren Ini banget. aja, ini trik yang bisa dimainin sama semua orang, Oke. termasuk yang nonton. Oke. Jadi lu buka kalkulator deh, lu buka Kalkulator ya. Kalkulator. Bentar nih. Penonton di rumah juga boleh
buka kalkulator. Pilih satu angka aja. Satu angka ya. Oke. Satu angka. Satu angka tulis di kalkulator udah. Udah. Lu juga udah. Itu di situ HP. Oke aja. Jangan gitu, nggak enak ya. Lalu ngapain? Lihat di handphone. Ya lu liatin gue aja deh. Udah ya. Satu bilangan tadi, sekarang gue minta tolong lu kali 10 misalnya. Kali 10. Oke. Udah. Kalau udah dibagi 2. Dibagi 2. Sekarang dibagi dengan angka pertama yang lu pilih. Oke. Sudah. Sekarang tambah 2. Sudah. Sekarang dapat angka gitu ya. Bulat kan, nggak koma-koma kan? Ya, enggak. Bulat. Lu ubah jadi alfabet. Misalnya kalau 1 berarti A, kalau 2 berarti B, kalau 3 berarti C, kalau 4 berarti D, dan seterusnya. Sudah? Bentar, sabar dong. Udah, oke. Udah. Udah. Sekarang gue minta tolong lu pikirin sebuah hewan. Seekor hewan. Yang paling besar yang dimulai dari huruf tersebut. Udah. Oke, udah. Bentar ya. Pokoknya lagi sibuk. Udah. Udah. Hitungan ketiga kita ngomong sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Gorila. Gajah. Oh, gorila. Gue beda sendiri. Gua gajah. Gedean gajah daripada gorila. Oh iya benar. Kan hewan yang terbesar. Tapi gue ada nonton film gorila gede. Itu King Kong. Oh, King Kong ya. Itu King Kong. Itu berarti masuk Tapi intinya G. gajah. Tadi gue pertama pikir gajah. Cuma gue karena gue nonton film King Kong, gue pikir itu gorila. Jadi gue salah. Mohon maaf. Sampai sinilah kita cukup obrolan ngongko-ngongkonya Mangkongko ini. Oke, kita nanti akan ada video lagi dengan bintang tamunya yang berbeda. Belajar lagi. Belajar lagi. Kita pasti harus banyak belajar sebenarnya. Oke? Oke, itu aja paling. Ya udah, bye-bye. Dah, gitu aja. Itu aja. Jadi kita gitu aja. Ya, dah, Bye. dah. Are you with somebody else who never let